Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Oktaviani dari Universitas Megarizky Makassar. Di video kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah farmasi. Dan yang ketiga, pendidikan kefarmasian. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasikan, mengidentifikasikan, serta mendistribusikan penggunaan obat secara aman. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia kefarmasian sangat erat kaitannya dengan cawan dan ular. Hygieia merupakan putri dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan, yang digambarkan dengan seekor ular di sekitar lengan dan cawan di tangannya. Karena dia sering ke kuil yang berisi ular-ular ini, sejak itulah dipisahkan ular dan cawan dari Hygieia, dan ini telah menjadi simbol farmasi yang diakui secara internasional. Jadi kesimpulannya, untuk cawan dimaknai sebagai ramuan obat, dan untuk ular adalah penyembuhan. Poin yang kedua adalah sejarah kefarmasian, yang dimulai dari Hippocrates pada tahun 450 hingga 370 sebelum Masehi, yang merupakan seorang dokter Yunani yang dihargai karena memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Ia membuat sistematika dalam pengobatan, serta menyusun uraian tentang beratus-ratus jenis obat-obatan. Ia juga dinobatkan sebagai bapak dari ilmu kedokteran. Yang kedua adalah Dioscorides pada abad pertama Masehi. Adalah seorang dokter Yunani yang merupakan seorang ahli botani, yang merupakan orang pertama menggunakan ilmu tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya berupa De Materia Medica. Selanjutnya, ia mengembangkan ilmu farmakognosi. Obat-obatan yang dibuat Dioscorides antara lain napidium, opium, ergot, dan cinnamomum. Yang ketiga adalah Galen pada tahun 120 hingga 130 Masehi. Adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani berkewarganegaraan Romawi yang menciptakan suatu sistem pengobatan, fisiologi, patologi yang merumuskan kaidah yang banyak diikuti selama 1500 tahun. Dia merupakan pengarang buku terbanyak di zamannya. Ia telah meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran farmasi serta 250 buku lainnya tentang falsafah hukum. Salah satu bukunya yang dikenal hingga saat ini adalah Farmasi Galenik. Seiring meningkatnya jenis obat-obatan, rumitnya ilmu mengenai obat dan penanganan serta penggunaannya, yang dulunya pekerjaan ini masih dipelajari dan dikerjakan dalam kedokteran, akhirnya pada tahun 1240, Raja Jerman Frederick II secara resmi memisahkan ilmu farmasi dari kedokteran, sehingga sekarang dikenal ilmu farmasi dan ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah pendidikan kefarmasian yang terbagi menjadi, yang pertama, SMK Farmasi yang ditempuh selama 3 tahun. Yang kedua, D3 Farmasi yang ditempuh selama 3 tahun dengan gelar AMD Pharm atau Ahli Madya Farmasi. Yang ketiga, S1 Farmasi yang ditempuh selama kurang lebih 4 tahun dengan gelar S-Pharm atau Sarjana Farmasi dan SSI atau Sarjana Sains. Yang keempat adalah profesi apoteker yang diberi gelar APT atau apoteker. Yang terakhir adalah S2 yang ditempuh selama 2 tahun dengan gelar MSI atau Magister Sains dan M-Pharm atau Magister Farmasi. Teman-teman,